Shalom, apa kabar kekasih Tuhan? Saya percaya setiap kita tetap berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita menghadapi situasi hari-hari ini. Di Mazmur 107 ayat yang ke-23 sampai yang ke-31 dikatakan di sana, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Ia meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kekasih Tuhan, hidup ini diwarnai dengan banyak masalah. Firman Tuhan berkata, selama kita hidup di kemah dunia ini, kita tidak akan bisa menghindari masalah-masalah. Apapun bentuk masalah itu, pasti akan hadir menimpa kehidupan kita. Sebagaimana juga yang menimpa dalam kehidupan orang-orang yang seperti tercatat di dalam Mazmur 107 ini. Orang-orang yang melakukan perdagangan atau aktivitas pekerjaan. Kemudian mereka melihat pekerjaan Tuhan, artinya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar terhadap usaha mereka, terhadap pekerjaan mereka, terhadap bisnis mereka, terhadap dagang mereka. Tetapi ada kalanya mereka harus diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Dan situasi ini menyerang di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, atau di dalam kehidupan mereka. Sepertinya atau seolah-olah Tuhan menghadirkan masalah itu, seperti yang tercatat di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-25. Ia atau Allah berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan terturun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Memang acap kali masalah itu hadir dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan itu jahat dengan kita. Bukan berarti Tuhan sengaja untuk menghancurkan kita, tidak. Tetapi masalah itu hadir diizinkan Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan yang mengadakan masalah itu bukan semata-mata untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita. Tetapi tercatat jelas bahwa Tuhan berfirman, dibangkitkan angin badai. Sekali lagi, bukan untuk menghancurkan kita umatnya. Tetapi Tuhan ingin melihat respon kita terhadap masalah itu. Kalau kita meresponi seperti respon yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berdagang, di tengah-tengah mereka terhuyung-huyung, dengan kata lain pusing tujuh keliling dengan adanya masalah, sampai mereka kehilangan akal. Tuhan punya tujuan di sana. Ketika mereka meresponi, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini intinya. Dan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berarti ini menandakan bahwa orang-orang yang sedang mengalami masalah di dalam aktivitas dagangnya, di aktivitas usahanya, adalah orang-orang yang tahu siapa Tuhan. Untuk itulah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya mempelajari ada makna yang sangat dalam ketika Tuhan menghadirkan tantangan atau challenge itu di dalam
pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan ingin melihat respon apa yang akan kita ambil atau sikap apa yang akan kita lakukan. Ternyata orang-orang ini berseru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan diam? Ternyata di sana dikatakan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ini adalah sesuatu yang punya pelajaran yang sangat penting untuk kita tangkap. Acap kali ketika kita berada di dalam zona nyaman di balik pekerjaan yang kita lakukan, mungkin kita berhasil, omset kita meningkat dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan sengaja menghadirkan masalah di dalam supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak mudah cemas ketika diperhadapkan dengan persoalan yang lebih berat lagi ke depan. Maka Tuhan sengaja menghadirkan supaya apa, kita sadar bahwa tidak selamanya kita berada di zona nyaman dalam usaha pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Ketika kita meresponi seperti orang-orang ini meresponi dengan berseru-seru kepada Tuhan, menandakan ini adalah sikap yang tepat dan benar yang perlu kita ambil menghadapi masalah-masalah yang ada. Ketika mereka berseru, maka Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Tuhan tidak mau kita ini di dalam zona nyaman kita. Perasaan cemas itu ada, kita bawa. Karena ketika perasaan cemas itu masih ada, maka ke depan ketika kita menghadapi masalah yang sama, mungkin kita akan lebih terpukul lagi. Bahkan mungkin kita akan cuek dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan sengaja menghadirkan masalah ini supaya Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan mengeluarkan kecemasan kita, kepanikan kita, kekhawatiran kita, dan semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru memohon kepada Tuhan, Tuhan berkata dikeluarkan mereka dari kecemasan, bahkan dibuatnya badai itu diam. Tidak selama-lamanya badai itu hadir menimpa kehidupan kita. Ada saatnya Tuhan yang bekerja untuk menenangkan badai itu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena skill kita. Tetapi hari ini kita belajar, sebetulnya kita tidak punya apa-apa. Kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi dengan kita berseru kepada Tuhan, kita melihat Tuhan bekerja mengatasi setiap badai kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan Tuhan mau ketika kita sudah mengalami campur tangan Tuhan, ketika Tuhan sudah mengeluarkan kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, apa yang perlu kita lakukan? Selain berseru-seru kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang ke-21, biarlah mereka bersyukur. Maksud saya ayat 31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan kita dan mendorong kita untuk tetap berseru kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya, mengandalkan Dia dalam segala apapun yang kita alami. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Biarlah kami meresponi dengan baik. Kami percaya ketika Tuhan menghadirkan sebuah tantangan, challenge dalam kehidupan kami, Tuhan punya maksud yang mulia untuk kami. Biarlah kami dapat meresponi dengan benar dan tepat. Kami hanya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan buat adalah baik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan di PGS Gunung Muria Gorontalo dalam aktivitas yang dilakukan. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan, membawa mereka keluar dari segala kecemasan,
dari segala kekalutan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Tuhan akan menuntun dan membawa kepada tujuan Tuhan, di mana di sana ada berkat-berkat Tuhan yang sedang terjadi dan kami akan menikmatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap berkarya bagi Tuhan, jaga kesehatan, dan teruslah bertobat.